Malam itu, hujan turun deras di desa kecil tempat Ratna tinggal bersama orang tuanya. Ratna duduk di tepi ranjang kayu yang mulai lapuk, menggenggam tiket penerbangan ke luar negeri. Hatinya penuh keraguan, tetapi keputusan ini sudah bulat. Setelah perceraiannya dengan Reno, mantan suaminya yang kasar, Ratna harus menanggung beban ekonomi sendirian. Perasaan kecewa bercampur luka mendalam membuatnya mengambil keputusan berat, meninggalkan tanah kelahirannya untuk menjadi tenaga kerja wanita TKW. Ia ingin memperbaiki nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang tuanya yang semakin menua. Ibunya berdiri di ambang pintu kamar, menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak, hidup di negeri orang tidak mudah? Siapa yang akan menjagamu di sana?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Ratna hanya tersenyum lemah, berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Bu, Ratna nggak punya pilihan lain. Kalau tetap di sini, kita nggak akan pernah lepas dari utang." "Aku harus pergi," jawabnya. Air mata mengalir di pipi ibunya, namun ia tidak bisa mencegah Ratna. Anak perempuan satu-satunya itu sudah terlalu banyak menderita, dan ia tahu Ratna hanya ingin melindungi keluarga. Pagi harinya, desa itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Ratna berpamitan kepada orang tua dan tetangga dengan senyum yang dipaksakan. Di stasiun kecil, kereta yang akan membawanya ke bandara sudah menunggu. Saat kereta mulai bergerak, Ratna menatap keluar jendela, melihat desanya yang perlahan menghilang dari pandangan. Ia berusaha menahan tangis, tetapi kenangan pahit pernikahannya terus menghantuinya. Bagaimana Reno dulu mempermalukannya di depan keluarga karena ia tidak bisa memberikan keturunan. Bagaimana ia diperlakukan seperti beban, hingga akhirnya diceraikan tanpa sedikit pun rasa hormat. Sesampainya di bandara, Ratna menatap pesawat besar yang akan membawanya ke negeri jauh. Perasaan campur aduk menguasai dirinya, takut, sedih, tapi juga sedikit harapan. Di dalam hatinya, ia terus mengulang janji pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali dengan sukses. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah." Namun, bayangan kehidupan asing di negeri orang membuat dadanya sesak. Ia tahu, perjalanan ini bukanlah jalan mudah, tapi Ratna merasa ini satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan. Di dalam pesawat, Ratna duduk di samping jendela, memandang awan yang bergulung-gulung di luar sana. Ia mencoba membayangkan seperti apa kehidupan di Timur Tengah. Sebagai pembantu rumah tangga, ia sadar dirinya akan menghadapi banyak rintangan, mulai dari budaya yang berbeda hingga kemungkinan perlakuan tidak adil. Namun, ia menggenggam kalung kecil pemberian ibunya erat-erat, menjadikannya sumber kekuatan. "Aku harus kuat," gumamnya pelan. Setibanya di negara tujuan, Ratna disambut oleh agen penyalur tenaga kerja. Ia diantar ke rumah majikan barunya, sebuah keluarga kaya yang tinggal di sebuah rumah megah dengan taman luas. Namun, di balik kemegahan itu, Ratna merasa dirinya begitu kecil dan tak berarti. Dalam hati ia berdoa, berharap kehidupan barunya tidak akan sekeras kehidupannya di Indonesia. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan, apapun yang terjadi. Malam pertamanya di rumah itu terasa asing. Ia tidur di kamar kecil dekat dapur, dengan suara jam dinding yang berdetak pelan menemani kesepiannya. Hatinya berat, tapi ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Ia memikirkan keluarganya di kampung, membayangkan senyum ibunya jika kelak ia bisa membawa pulang kebahagiaan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan rindu yang mulai menyelinap, rindu pada tempat yang ia sebut rumah, meski penuh dengan kenangan pahit. Ratna menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba membayangkan masa depannya. Ia tidak tahu bahwa takdir telah merancang sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya, membawa Ratna pada jalan penuh cinta, pengorbanan, dan keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di rumah megah itu terasa begitu sunyi. Ratna memulai harinya dengan menyapu halaman belakang, tugas pertama yang diberikan majikan padanya. Ia merasa canggung di lingkungan baru ini, di mana semua terasa begitu asing dan jauh dari kesederhanaan desa tempat ia tumbuh. Langkah-langkahnya hati-hati, matanya sesekali melirik ke arah taman besar yang dihiasi bunga-bunga indah. "Betapa jauhnya dunia mereka dari duniaku," gumam Ratna pelan, menyadari betapa kontrasnya hidupnya dengan orang-orang di rumah ini. Namun, di tengah keheningan pagi itu, suara langkah kaki memecah fokusnya. Ketika Ratna menoleh, ia melihat seorang pria muda berjalan mendekat.
Pria itu tampak berbeda dari anggota keluarga lainnya yang selama ini ia temui, lebih santai, dengan kaos sederhana dan senyum ramah yang terpancar di wajahnya. "Kamu baru di sini, iya?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan logat yang khas. Ratna tertegun, tak yakin harus menjawab bagaimana. Bahasa Inggrisnya terbatas, tapi ia mencoba menjawab seadanya. "Iya, saya baru," katanya sambil menunduk, merasa gugup. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Reza, anak sulung majikan yang baru pulang dari studinya di London. Ratna tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia hanya menjawab dengan senyum kecil, berharap tidak menimbulkan kesan buruk. Namun, Reza justru tertarik pada kesederhanaan dan kejujuran yang terpancar dari Ratna. Ia melontarkan beberapa pertanyaan ringan, berusaha mencairkan suasana. "Kamu berasal dari Indonesia, iya? Pasti sulit tinggal jauh dari rumah," katanya. Ratna hanya mengangguk, berusaha menahan emosinya. Hari-hari berikutnya, Reza sering melewati taman belakang tempat Ratna biasa bekerja. Meski awalnya hanya obrolan singkat, percakapan mereka perlahan menjadi lebih panjang dan dalam. Ratna mulai merasa nyaman berbicara dengan Reza, meskipun di hatinya ia sadar ada batas yang tidak boleh ia langgar. Ia hanyalah seorang pembantu, dan Reza adalah anak dari keluarga kaya raya. Tapi, perhatian dan keramahan Reza membuat hati Ratna yang beku perlahan mencair. Suatu sore, ketika Ratna tengah menyirami bunga, Reza tiba-tiba muncul dengan membawa secangkir teh. "Ini untukmu, kamu pasti capek bekerja sepanjang hari," katanya. Ratna terkejut, tidak menyangka seorang seperti Reza akan memperhatikan hal kecil seperti itu. "Terima kasih, Tuan," jawab Ratna sambil menerima teh itu dengan tangan gemetar. Reza tertawa kecil. "Jangan panggil aku Tuan, panggil saja Reza," katanya sambil tersenyum. Ratna merasa kikuk, tapi di dalam hatinya, ia merasakan kehangatan yang lama hilang dari hidupnya. Namun, hubungan yang mulai terjalin ini tidak luput dari pengawasan orang-orang di rumah itu. Ibu Reza, yang memiliki mata tajam untuk segala hal, mulai curiga dengan interaksi mereka. Suatu hari, ia memanggil Ratna ke ruang tamu dan memberikan peringatan keras. "Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk bermain-main. Jaga sikapmu," katanya dengan nada tajam. Ratna hanya bisa menunduk, merasa takut dan malu. Setelah itu, ia berusaha menjaga jarak dari Reza, meskipun hatinya terus memanggil-manggil pria itu. Tapi Reza, yang tidak peduli dengan batasan sosial, terus mencari cara untuk bertemu Ratna. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan kecil lewat pelayan lain atau bahkan menyelinap ke dapur untuk berbicara dengannya. Ratna berusaha menolak, tapi perhatian dan ketulusan Reza membuatnya sulit bertahan. Setiap senyum dan kata-kata pria itu seperti membangun tembok baru di hatinya yang dulu hancur. Di malam-malam sepinya, Ratna mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas merasakan kebahagiaan ini? Apakah mungkin seseorang seperti Reza benar-benar tulus menyukainya? Namun, ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh ini penuh dengan risiko. Ia hanya bisa berdoa dalam keheningan, berharap Tuhan memberi petunjuk pada hati yang mulai bimbang. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ratna tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah untuk diabaikan. Takdir seolah membawa mereka lebih dekat, meskipun dunia mereka begitu jauh berbeda. Pagi itu, Ratna melangkah dengan hati-hati menuju taman belakang. Ia merasa beban yang berbeda di dadanya, seolah langkahnya semakin berat setelah peringatan tajam dari Ibu Reza. Ia berusaha memusatkan pikirannya pada pekerjaan, menyapu daun-daun kering sambil menahan rasa gelisah yang semakin memuncak. Namun, suara langkah kaki yang mendekat membuatnya mendongak. Reza berdiri di sana dengan senyum khasnya, membawa sekeranjang buah. "Kamu kelihatan cemas, ada apa?" tanya Reza dengan nada lembut. Ratna menggeleng cepat, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. "Tidak apa-apa, Tuan," jawabnya lirih, kembali menyebutnya dengan panggilan yang ia tahu Reza tidak suka. Reza menghela napas, lalu meletakkan keranjang buah di dekat Ratna. "Berhenti memanggilku Tuan, berapa kali aku bilang, aku hanya ingin jadi temanmu," katanya tegas. Ratna menunduk, merasa bingung. Bagaimana mungkin ia memanggil seorang pria dari keluarga kaya raya itu dengan nama kecilnya? Hari-hari berlalu, dan meskipun Ratna berusaha menghindar, Reza tetap mencarinya. Mereka mulai sering bertemu secara diam-diam, di taman atau dapur saat semua orang sibuk. Reza selalu membawa cerita tentang kehidupannya di London,
tentang impian dan pemikirannya yang jauh lebih terbuka dibandingkan keluarganya. Aku tidak pernah setuju dengan cara ayahku memandang orang, katanya suatu malam. Bagiku, setiap orang punya nilai yang sama. Kamu juga, Ratna. Aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kata-kata itu membuat hati Ratna berdebar-debar. Ia tidak pernah mendengar seseorang memujinya seperti itu, apalagi dari seseorang seperti Reza. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada rasa takut yang mengikutinya. Ia tahu hubungan ini tidak mungkin diterima, baik oleh keluarga Reza maupun masyarakat di sekitarnya. Ia hanyalah seorang pembantu, seorang janda tanpa status apapun. Tidak ada tempat untuk cinta seperti ini. Namun, emosi kadang sulit dikendalikan. Suatu malam, ketika Ratna sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki. Ketika ia menoleh, Reza sudah berdiri di sana. Aku ingin bicara, katanya dengan nada serius. Ratna merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap diam. Aku tahu kamu takut, aku juga takut, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin kamu tahu, aku serius, lanjut Reza. Air mata perlahan mengalir di pipi Ratna. Ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menerobos jendela ruang tamu, Reza menyentuh tangan Ratna untuk pertama kalinya. Sentuhan itu lembut, tapi penuh makna. Ratna mencoba menarik tangannya, tapi Reza menahannya. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, katanya dengan mata yang menatap langsung ke arah Ratna. Kata-kata itu membuat Ratna menangis. Ia ingin mempercayai Reza, tapi ketakutan akan konsekuensi terlalu besar untuk diabaikan. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin dalam. Reza sering mencari alasan untuk bertemu dengan Ratna, sementara Ratna mulai menyerah pada perasaan yang ia tahu tidak seharusnya ada. Mereka berbagi cerita, tawa, bahkan mimpi-mimpi kecil tentang masa depan. Tapi hubungan ini tidak bisa terus dirahasiakan. Mata-mata di rumah itu semakin tajam, dan Ratna mulai merasa tekanan yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam keheningan malam, Ratna sering berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Ia tahu ia mencintai Reza, tapi cinta ini adalah cinta yang terlarang. Tuhan, jika perasaan ini salah, tolong jauhkan aku darinya. Tapi jika ini takdirku, berikan aku kekuatan untuk menjalani semua, bisiknya sambil menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Ratna tidak tahu bahwa doa itu akan segera diuji, dan perjalanan hidupnya akan memasuki babak baru yang penuh dengan konflik dan pengorbanan. Hari itu, hujan turun deras di luar jendela rumah megah keluarga Reza. Ratna duduk di kamar kecil dekat dapur, menggenggam kain pel yang dingin dan basah. Pikirannya melayang jauh, mencoba mengabaikan percikan rasa bahagia yang seharusnya tidak ia rasakan. Tapi takdir seolah selalu membawa Reza mendekatinya. Ketukan di pintu kamar kecilnya membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika ia membuka pintu, Reza berdiri di sana dengan jaket yang basah oleh hujan. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan, dengan mata yang penuh kehangatan. Ratna menunduk, ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Apa yang kamu lakukan di sini, Tuan? Kalau ada yang melihat, kita akan dalam masalah besar," bisiknya, menahan rasa takut. Namun, Reza tidak memedulikan itu. Ia duduk di kursi kecil di kamar Ratna, menatap langsung ke matanya. "Aku tidak peduli, Ratna. Aku hanya ingin bersamamu, walau hanya sebentar," katanya dengan suara penuh ketulusan. Kata-kata itu mengguncang hati Ratna. Ia tahu Reza serius, tapi ia juga tahu betapa berbahayanya hubungan ini. Hujan semakin deras di luar, menciptakan suasana yang membuat waktu terasa berhenti. Reza berbicara tentang impiannya untuk hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang kekuasaan ayahnya. "Aku ingin hidup sederhana, Ratna. Bersamamu, aku ingin membuktikan bahwa cinta tidak selalu harus tentang status atau kekayaan," ucapnya dengan nada yang tegas. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin percaya, tapi ketakutan akan perbedaan dunia mereka terus menghantuinya. Namun, di malam yang penuh keheningan itu, hati Ratna akhirnya menyerah. Ketulusan Reza, keberaniannya untuk melawan aturan yang begitu kaku, membuat Ratna tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Dalam keheningan kamar itu, mereka berbagi momen yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah pelukan sederhana yang membawa kehangatan di tengah dinginnya malam. Untuk pertama kalinya, Ratna merasakan bahwa ia dihargai sebagai dirinya sendiri,
bukan sekadar pembantu rumah tangga. Hubungan mereka terus berlanjut, namun dengan cara yang sangat hati-hati. Reza selalu mencari cara untuk menemui Ratna di saat semua orang sibuk. Mereka berbagi tawa di dapur, berbicara di taman belakang, dan kadang-kadang hanya duduk dalam keheningan, menikmati kebersamaan yang mereka tahu mungkin tidak akan bertahan lama. Ratna merasa hidupnya berubah. Dari wanita yang dulu penuh luka dan kehancuran, ia kini merasa dicintai dan diinginkan. Namun, cinta mereka tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, saat Ratna sedang menyusun bunga di ruang tamu, ia mendengar suara bisikan tajam dari salah satu pelayan lain. "Aku yakin ada sesuatu antara Tuan Reza dan Ratna. Mereka terlalu sering terlihat bersama," katanya dengan nada mencemooh. Ratna hanya bisa diam, tubuhnya membeku. Kabar itu menyebar seperti api, dan Ratna tahu ia harus berbicara dengan Reza. Malam itu, Ratna menemui Reza di taman, dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. "Reza, kita tidak bisa terus begini. Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut menghadapi keluarga dan dunia ini," katanya dengan suara bergetar. Namun, Reza menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita, Ratna. Aku tahu ini sulit, tapi aku akan melakukan apapun untuk melindungimu," jawabnya tegas. Dalam keputusasaan dan cinta yang membara, mereka saling berjanji untuk terus bersama, apapun risikonya. Tapi jauh di dalam hati, Ratna tahu bahwa badai besar sedang menanti mereka. Keteguhan Reza dan cinta mereka yang begitu kuat akan segera diuji oleh kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mereka tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan membawa mereka ke jalan yang penuh liku, di mana cinta mereka harus bertarung dengan tradisi, status, dan keegoisan manusia. Pagi itu, suasana di rumah megah terasa lebih tegang dari biasanya. Ratna, yang sedang menyapu ruang tamu, merasakan tatapan tajam Ibu Reza dari kejauhan. Perasaan gelisah terus menghantui, terutama setelah kabar hubungan rahasianya dengan Reza mulai menjadi buah bibir para pelayan. Ia mencoba bekerja dengan tenang, tetapi langkah cepat Ibu Reza menuju arahnya membuat tubuhnya menegang. "Ratna, ikut saya ke ruang kerja," perintah Ibu Reza dengan nada dingin. Di dalam ruang kerja yang megah namun penuh tekanan, Ibu Reza menatap Ratna dengan pandangan yang tajam. "Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan anakku. Apa kamu pikir ini lelucon?" tanyanya dengan suara dingin, penuh amarah yang tertahan. Ratna hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Saya tidak berniat seperti itu, Bu," jawabnya lirih. Tetapi Ibu Reza tidak ingin mendengar alasan. "Kamu hanya pembantu, Ratna. Jangan bermimpi untuk masuk ke dalam keluarga ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menerima kamu," lanjutnya. Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. Ia tahu betapa sulitnya posisinya, tetapi ia tidak bisa mengingkari perasaannya terhadap Reza. "Saya tidak pernah meminta apa-apa, Bu. Tapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan ini. Saya mencintainya," katanya pelan, suara bergetar. Pernyataan itu membuat Ibu Reza semakin marah. "Cinta, kamu pikir cinta cukup? Dunia ini tidak sesederhana itu. Aku akan memastikan kamu tidak lagi mendekati anakku," ancamnya sebelum meninggalkan Ratna yang terisak sendirian. Di sisi lain, Reza semakin berani menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap batasan yang coba ditetapkan ibunya. Suatu malam, ia menemui Ratna di taman, meski tahu risiko yang dihadapinya. "Aku dengar apa yang ibuku katakan padamu. Jangan biarkan dia menghancurkan kita, Ratna," katanya sambil menggenggam tangan Ratna erat. Namun, Ratna hanya menangis. "Reza, aku tidak sekuat dirimu. Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga tidak ingin menghancurkan kehidupanmu," ucapnya penuh kepedihan. Reza menatapnya dalam-dalam. "Kehidupanku adalah pilihanku, Ratna. Dan aku memilihmu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara tegas. Tapi malam itu, Ratna hanya bisa menangis dalam pelukannya, merasa bahwa cinta mereka adalah pertempuran yang hampir mustahil dimenangkan. Keesokan harinya, ketegangan semakin memuncak. Ibu Reza memutuskan untuk memanggil Ratna ke hadapan seluruh keluarga. Dengan nada penuh penghinaan, ia mengungkapkan bahwa Ratna telah melanggar batasannya sebagai pembantu. "Kamu tidak pantas berada di rumah ini lagi," katanya dengan dingin. Tapi sebelum Ratna sempat membela diri, Reza tiba-tiba muncul.
Jika Ratna pergi, aku juga akan pergi, katanya dengan suara lantang, membuat semua orang terkejut. Apa maksudmu, Reza? Kamu tidak serius, kan? Tanya ayahnya yang selama ini hanya diam. Tapi Reza tidak mundur. Aku mencintai Ratna. Jika kalian tidak bisa menerima itu, maka aku tidak punya tempat di rumah ini, jawabnya tegas. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan sunyi. Ratna terdiam, tidak percaya Reza akan sejauh itu untuknya. Tapi di balik keberanian Reza, ia tahu badai yang lebih besar sedang menanti mereka. Setelah insiden itu, keputusan besar harus dibuat. Ratna tahu ia tidak bisa terus tinggal di rumah itu, tetapi ia juga tidak bisa meminta Reza meninggalkan keluarganya. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari bahwa cinta mereka mungkin harus berkorban lebih dari yang ia bayangkan. Dan di tengah pergulatan batin itu, sebuah rahasia mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah kehidupan baru yang akan mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang akan menguji cinta mereka lebih dalam dari sebelumnya. Hari-hari setelah insiden di ruang keluarga menjadi beban berat bagi Ratna. Ia tahu bahwa dirinya tidak lagi diterima di rumah itu, tetapi keberadaan Reza masih menjadi alasan baginya untuk bertahan. Namun, tubuhnya yang semakin lemah dan mual di pagi hari mulai membuatnya curiga. Ratna, yang tak pernah menghiraukan tanda-tanda itu sebelumnya, mulai menyadari sesuatu yang tak terduga dirinya mengandung. Saat pertama kali menyadari kehamilannya, Ratna tidak tahu harus bersikap. Kebahagiaan, kecemasan, dan rasa takut bercampur aduk menjadi satu. Ia menghabiskan malam-malam panjang dalam doa, bertanya pada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Tapi, semakin hari, rahasia itu semakin sulit untuk disembunyikan. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan, dan ia tahu waktu untuk memberitahu Reza semakin dekat. Suatu malam, ketika Reza berhasil menyelinap ke taman untuk menemuinya, Ratna memutuskan untuk memberanikan diri. Ia berdiri dengan gugup di hadapan pria yang begitu dicintainya. Reza, aku harus memberitahumu sesuatu, katanya dengan suara gemetar. Reza memandangnya dengan penuh perhatian. Ada apa, Ratna? Kamu kelihatan pucat, tanyanya khawatir. Ratna menggigit bibirnya, air mata menggenang di matanya. Aku mengandung, Reza. Anak kita. Reza terdiam sejenak, terkejut oleh kabar itu. Tapi alih-alih panik atau marah, ia tersenyum, lalu meraih tangan Ratna. Kamu serius? Ini luar biasa, Ratna. Aku akan menjadi ayah, katanya dengan nada penuh kebahagiaan. Namun, Ratna tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tapi bagaimana kita menghadapi ini, Reza? Keluargamu tidak akan pernah menerima anak ini. Kita bahkan tidak punya tempat untuk pergi, Ratna berkata sambil menangis. Reza memeluk Ratna erat, mencoba menenangkannya. Aku akan melakukan apapun untuk kalian. Kamu dan anak ini adalah hidupku sekarang, katanya penuh keyakinan. Tetapi di balik keberanian itu, Reza tahu bahwa tantangan yang akan mereka hadapi semakin besar. Kabar tentang kehamilan ini tidak hanya akan mengguncang keluarganya, tetapi juga menghancurkan semua batas yang selama ini ia coba lindungi. Keesokan harinya, Ratna mulai merasakan tekanan dari para pelayan lain. Mereka mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat, tatapan penuh cemooh mengikuti kemanapun ia pergi. Ibu Reza, yang selalu curiga, memperhatikan perubahan pada Ratna. Suatu sore, ketika Ratna sedang mencuci di dapur, Ibu Reza mendekatinya dengan tatapan dingin. Apa yang kau sembunyikan dariku, Ratna? Tanyanya dengan nada mengintimidasi. Ratna hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar di bawah tatapan tajam itu. Namun, sebelum Ratna sempat menjawab, Reza muncul. Cukup, Bu. Jangan ganggu dia lagi, katanya tegas. Ibu Reza menatap putranya dengan penuh amarah. Apa yang terjadi di sini, Reza? Apa yang sedang kau lindungi? Tanyanya tajam, tapi Reza hanya menatap ibunya tanpa gentar. Aku akan menikahi Ratna, Bu. Dan aku akan bertanggung jawab atas anak kami, katanya tanpa ragu. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di ruangan itu, membuat Ibu Reza terperangah. Malam itu, Ratna dan Reza tahu bahwa jalan mereka ke depan tidak akan mudah. Dengan rahasia yang kini terbongkar, mereka harus menghadapi kemarahan keluarga, cemoohan masyarakat, dan masa depan yang tidak pasti. Tetapi di dalam hati mereka, cinta dan keberanian menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat mereka tetap bertahan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka perjuangkan bukan hanya untuk diri mereka sendiri,
tetapi juga untuk anak yang akan segera lahir, sebuah simbol dari cinta yang tidak mengenal batas. Malam itu, suasana rumah keluarga Reza berubah menjadi medan perang. Suara bentakan ayah Reza terdengar menggema di ruang tamu, di mana seluruh keluarga berkumpul untuk membahas pengakuan mengejutkan Reza. "Kamu sudah gila, Reza. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan nama baik keluarga kita," seru ayahnya dengan amarah yang sulit dikendalikan. Reza berdiri di tengah ruangan dengan tangan mengepal, menatap ayahnya tanpa gentar. "Aku hanya ingin menjalani hidupku sesuai dengan pilihanku. Aku mencintai Ratna, dan aku akan menikahinya, apapun yang terjadi," jawabnya tegas. Ibu Reza, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Cinta, apa yang kamu tahu tentang cinta, Reza? Dia hanya seorang pembantu, seorang wanita yang tidak pantas untukmu. Apa yang akan dunia katakan jika tahu kamu menikahi dia?" Nadanya penuh penghinaan, tapi kata-kata itu tidak menggoyahkan tekad Reza. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang penting bagiku adalah kebahagiaan kami," katanya sambil melirik Ratna yang berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Ratna ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta semua ini terjadi. Tapi suaranya tercekat, dan air mata mengalir tanpa henti. Perasaan bersalah, takut, dan terpojok membuatnya hanya bisa diam. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia adalah penyebab dari kekacauan ini, meskipun ia tahu cinta mereka tidak salah. Namun, ia sadar betapa sulitnya menghadapi kenyataan ini, terutama ketika ia tidak memiliki siapapun di sisinya selain Reza. Setelah perdebatan panjang, ayah Reza akhirnya memberikan ultimatum. "Kalau kamu memilih dia, maka kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu harus keluar dari rumah ini dan melupakan semua hakmu sebagai pewaris," katanya dengan nada penuh ancaman. Ratna menatap Reza dengan mata penuh kecemasan. Ia tahu betapa besar pengorbanan yang harus dilakukan Reza jika memilih dirinya. "Reza, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu," bisiknya, suaranya bergetar. Namun, Reza tidak mundur. Dengan kepala tegak, ia berkata, "Aku akan pergi, ayah. Aku tidak membutuhkan warisan atau kekayaan. Aku hanya membutuhkan Ratna dan anak kami." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan sunyi. Ayah Reza, yang biasanya begitu dingin, tampak terkejut oleh keberanian putranya. Tapi ia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda lunak. "Baiklah, kalau itu pilihanmu. Pergilah, dan jangan pernah kembali," katanya dengan nada dingin. Malam itu, Reza dan Ratna pergi meninggalkan rumah besar itu dengan hati yang berat, tetapi penuh tekad. Mereka tidak memiliki apapun kecuali cinta mereka dan keberanian untuk memulai hidup baru. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Reza menggenggam tangan Ratna erat. "Jangan khawatir, Ratna. Kita akan melewati ini bersama. Aku akan bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kamu dan anak kita," katanya dengan senyuman yang mencoba menenangkan. Namun, kehidupan di luar rumah besar itu jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Reza, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, harus mulai dari nol. Ia bekerja sebagai buruh di sebuah gudang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ratna, meski kondisinya lemah karena kehamilannya, mencoba membantu dengan bekerja sebagai penjahit di rumah kecil yang mereka sewa. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi mereka saling mendukung, percaya bahwa cinta mereka akan membawa mereka melewati semua kesulitan. Di tengah semua cobaan itu, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Namun, tekanan dari dunia luar, cemoohan masyarakat, dan bayangan masa lalu keluarga Reza terus menghantui mereka. Ratna sering merasa bersalah melihat Reza bekerja keras, kehilangan semua yang ia miliki demi dirinya. Tetapi setiap kali ia mencoba membicarakan hal itu, Reza selalu berkata, "Kamu adalah segalanya bagiku, Ratna. Aku tidak pernah menyesal memilihmu." Kata-kata itu menjadi kekuatan bagi Ratna untuk terus bertahan, meski badai kehidupan terus datang silih berganti. Hari demi hari berlalu, kehidupan baru Ratna dan Reza penuh perjuangan. Rumah kecil yang mereka sewa di pinggiran kota menjadi saksi bisu cinta dan kerja keras mereka. Ratna yang sedang hamil besar seringkali terbangun di malam hari, melihat Reza duduk di meja kecil dengan tumpukan kertas tagihan di depannya. Wajahnya lelah, tapi ia selalu berusaha tersenyum setiap kali melihat Ratna. "Kita akan baik-baik saja," ucapnya pelan, meski ia tahu situasi mereka semakin sulit. Namun,
Cobaan terbesar datang ketika Ratna mengalami komplikasi kehamilan. Suatu pagi, ia terbangun dengan rasa sakit luar biasa di perutnya. Tubuhnya berkeringat dingin, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Reza, yang sedang bersiap untuk pergi bekerja, segera panik. "Kita harus ke rumah sakit sekarang," katanya sambil menggendong Ratna ke dalam mobil tua yang mereka miliki. Sepanjang perjalanan, Ratna menggenggam tangan Reza erat-erat, air matanya mengalir. "Reza, kalau terjadi sesuatu pada aku, tolong jaga anak kita," bisiknya lemah. Reza menggeleng dengan tegas, menahan air mata. "Jangan bicara seperti itu, Ratna. Kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu," jawabnya penuh emosi. Ketika mereka tiba di rumah sakit, dokter langsung membawa Ratna ke ruang persalinan. Namun, wajah dokter yang serius membuat Reza semakin gelisah. "Kondisi istri Anda cukup kritis. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi Anda harus siap untuk kemungkinan terburuk," kata dokter itu. Kata-kata itu menghantam Reza seperti pukulan keras. Di luar ruang operasi, Reza berdoa dengan air mata yang tak henti mengalir. Ia merasa dirinya begitu tak berdaya. Semua yang telah ia korbankan, semua perjuangan mereka, terasa hancur di hadapan kemungkinan kehilangan Ratna. "Tuhan, aku mohon, selamatkan dia. Selamatkan Ratna dan anak kami," doanya berulang kali. Waktu terasa berjalan begitu lambat, setiap menit seperti 1 jam. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya dokter keluar dari ruang operasi. "Istri Anda selamat, begitu juga bayi Anda. Tapi kondisinya masih lemah, dan dia membutuhkan perawatan intensif," kata dokter itu. Mendengar kabar itu, Reza jatuh terduduk, menangis bahagia dan lega. Ia segera menemui Ratna di ruang perawatan. Wajah Ratna pucat, tapi matanya terbuka dan ia tersenyum lemah ketika melihat Reza. "Kita punya anak, Reza," bisiknya dengan suara serak. Reza menggendong bayi mereka untuk pertama kalinya, seorang bayi laki-laki mungil yang begitu tenang dalam pelukannya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Dia sempurna, Ratna. Terima kasih sudah begitu kuat. Aku sangat mencintaimu," katanya, suaranya bergetar. Ratna tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. "Ini semua karena cinta kita, Reza. Aku tidak pernah menyesali perjalanan ini," jawabnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Biaya rumah sakit yang begitu besar membuat Reza harus mencari cara untuk melunasinya. Ia mulai bekerja lebih keras, bahkan mengambil pekerjaan tambahan di malam hari. Sementara itu, Ratna, yang masih dalam masa pemulihan, merasa bersalah melihat suaminya harus memikul beban yang begitu berat. "Reza, aku akan membantu. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu seperti ini," katanya suatu malam. Tapi Reza menggeleng. "Kamu sudah cukup banyak berkorban, Ratna. Aku yang akan menjaga kalian," jawabnya tegas. Meski cinta mereka tetap kuat, tekanan ekonomi dan kelelahan mulai menguji hubungan mereka. Ratna seringkali terjaga di malam hari, mendengar suara isakan pelan Reza di ruang tamu. Ia tahu suaminya sedang menanggung beban yang begitu besar. Di tengah perjuangan itu, Ratna berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk mendukung keluarga kecil mereka. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia takut bahwa dunia tidak akan membiarkan mereka bahagia tanpa memberikan ujian yang lebih besar lagi. Hari-hari berlalu dalam kesulitan yang semakin menambah beban pada Reza dan Ratna. Meski Reza sudah bekerja keras siang dan malam, utang rumah sakit dan kebutuhan lainnya terus menumpuk. Reza mulai terlihat kelelahan, wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat lebih kusam. Ratna, yang masih dalam proses pemulihan, merasa sangat bersalah melihat suaminya semakin terhimpit. Ia ingin membantu, tetapi apa yang bisa ia lakukan selain merawat bayi mereka yang masih sangat kecil. Suatu malam, setelah Reza pulang larut malam dari pekerjaan keduanya, Ratna memutuskan untuk berbicara dengannya. "Reza, aku tahu kamu lelah, dan aku tahu kita sudah berusaha. Tapi aku merasa kita butuh bantuan, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya dengan suara rendah, penuh keputusasaan. Reza menatapnya dengan lelah, tapi ia tetap tersenyum meski dalam hatinya ia tahu bahwa mereka semakin terperangkap dalam pusaran kehidupan yang keras. "Kita akan melewati ini, Ratna. Kita pasti bisa. Aku hanya butuh sedikit waktu," jawabnya, berusaha meyakinkan diri mereka berdua. Namun,
Tekanan semakin besar, utang rumah sakit yang belum terbayar, ditambah dengan kebutuhan anak mereka yang semakin meningkat, membuat Reza mulai kehilangan arah. Suatu pagi, saat Reza meninggalkan rumah untuk bekerja, Ratna berdiri di jendela, menatap suaminya yang berjalan pergi dengan langkah berat. Dalam hatinya, ia merasa sangat takut kehilangan Reza, bukan karena cinta mereka, tetapi karena kenyataan hidup yang semakin menekan mereka. Ratna tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Kembali ke keluarga Reza adalah pilihan yang tidak mungkin. Mereka tidak diterima di sana. Sementara itu, mencari pekerjaan di luar kemampuan mereka yang terbatas tidaklah mudah. Di tengah kebingungannya, ia teringat sesuatu, sebuah tawaran pekerjaan yang datang beberapa minggu sebelumnya dari teman lama di kampung halaman. Temannya menawarkan pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik pakaian, dengan gaji yang cukup untuk menghidupi mereka. Ratna merasa ragu, namun setelah beberapa hari berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan. Pada suatu pagi, sebelum Reza bangun, Ratna menulis sebuah surat untuk suaminya. Surat itu penuh dengan harapan, namun juga rasa takut yang mendalam. Aku pergi untuk kita, Reza. Aku ingin membantu kamu, aku ingin kita keluar dari kesulitan ini. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali segera setelah kita lebih baik. Setelah meninggalkan surat itu, Ratna pergi meninggalkan rumah mereka, membawa bayi mereka yang masih sangat kecil dalam pelukannya. Keputusan untuk pergi tanpa memberitahukan Reza sebelumnya adalah salah satu keputusan terberat dalam hidupnya. Tetapi ia tahu, untuk pertama kalinya, ia harus mencari cara untuk membantu mereka bertahan hidup, bahkan jika itu berarti harus berpisah sementara. Di sisi lain, Reza terbangun dan menemukan surat yang ditinggalkan Ratna. Hatinya hancur, ia merasa kehilangan, bingung, dan marah. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia pergi tanpa izin? Pikirnya, merasakan kepanikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun rasa marah itu menguasai, ia tahu satu hal, Ratna pergi dengan niat baik. Ia harus mencari cara untuk menghubunginya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan hidup mereka kembali dipenuhi oleh ketidakpastian. Ratna yang pergi mencari pekerjaan harus menghadapi realitas dunia luar yang keras. Ia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, berharap bisa kembali dan memberikan kabar baik untuk Reza. Namun, di balik semua harapan itu, satu hal yang jelas, mereka berdua, meskipun terpisah sementara, tetap saling mencintai, dan akan terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecil mereka. Ratna memulai hidup barunya dengan penuh ketidakpastian. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, terutama dengan bayi yang masih kecil dalam pelukannya. Pekerjaan di pabrik pakaian ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Meski gaji yang ditawarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, lingkungan kerja yang keras dan beban fisik yang harus ditanggungnya membuat Ratna sering merasa kelelahan. Namun, ia tidak bisa menyerah. Setiap kali ia merasa hampir jatuh, wajah bayi yang ia gendong mengingatkannya akan tujuan utamanya, keluarga mereka. Hari-hari di pabrik itu menguji fisik dan emosional Ratna. Ia harus bekerja lebih keras dari yang ia bayangkan untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Sementara jauh di sana, Reza berjuang dengan perasaan kehilangan dan kerinduan. Meski mereka tidak berkomunikasi, hati mereka saling terhubung. Ratna merindukan Reza setiap detik, tetapi ia tahu bahwa apa yang dilakukannya ini adalah demi mereka berdua. Setiap malam, ia menulis surat yang tidak pernah ia kirimkan, menumpahkan perasaan dan harapan-harapan yang sulit ia ucapkan. Reza, di sisi lain, merasa semakin terpuruk. Kehilangan Ratna membuatnya merasa terisolasi dalam hidup yang penuh cobaan. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Ratna, menghubungi beberapa teman lama dan bahkan mencari informasi tentang pabrik pakaian tempat Ratna bekerja. Tetapi, setiap langkahnya terasa sia-sia. Ia merasa cemas, khawatir Ratna akan terluka atau terperosok dalam kesulitan yang lebih besar lagi. Ia ingin sekali menemukan Ratna, tetapi keadaan ekonomi dan pekerjaan yang menuntut membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Suatu malam, Reza duduk termenung di ruang tamu rumah kecil mereka yang kini terasa semakin sunyi. Bayangan Ratna, dengan senyuman lembut dan tangan yang memeluk anak mereka, menghantui pikirannya. Ia merindukan kehangatan itu, merindukan rasa aman yang selalu datang dari keberadaan Ratna. Aku harus menemukanmu, Ratna, bisiknya pada diri sendiri, bertekad untuk tidak menyerah.
Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kehidupan mereka adalah dengan bersatu kembali. Ratna yang sedang bekerja keras di pabrik pakaian merasa perasaan itu semakin berat. Setiap kali ia menyusui bayi mereka, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu apakah keputusan untuk pergi adalah